Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tabas Setiawan dari guru SMPN 1 Kapetakan. Saya mengajar bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan ke rekan kerja saya, yaitu saya ini Lailatul Hamda. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kapetakan. saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yang sudah saya paparkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, Ibu. Iya, tadi banyak sekali hal yang sangat ingin saya tanyakan kepada Abah sekaitan dengan digitalisasi pembelajaran untuk siswa. Nah, siswa itu ya Pak ya, kadang-kadang kan kita ini kesulitan ya Pak ya untuk apalagi nih, masa iya kita kan menulis lagi, LKS lagi kan ya. Apa nih kira-kira yang bisa kita buat untuk siswa agar mereka itu jadi lebih semangat gitu loh dalam belajar? Mungkin untuk semangat belajar itu bisa diterapkan memulai dari cara pembelajaran itu berlangsung. Nah, kita bisa mengaplikasikan dari fitur-fitur yang sekarang itu tuh. Contohnya sekarang itu zaman itu sudah modern, kita bisa menggunakan gadget atau komputer lah ya, atau laptop. Kemudian kita jelaskan ke siswa bahwasanya handphone itu tidak digunakan untuk bermain game terus, tetapi bisa juga dipakai untuk belajar. Nah, di sini dalam pembelajaran siswa tersebut kita tuh bisa menerapkan aplikasi-aplikasi yang mempunyai fitur untuk belajar bersama anak. Contohnya itu seperti tadi yang saya jelaskan, menggunakan PowerPoint gitu. Nah, dalam PowerPoint itu kan terdapat gambar-gambar atau animasi yang bisa kita jelaskan ke anak, kemudian ada teksnya gitu. Jadi di situ kita bisa menjelaskan siswa tanpa mungkin ya siswa itu tingkat kebosanan dalam belajarnya itu berkurang. Sepakat. Oh, jadi untuk mengatasi hal tersebut kita bisa menerapkan kepada siswa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dunia digital. Betul, gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau fitur-fitur apa aja sih kira-kira yang bisa kita pakai itu Pak? Ya. Selain yang tadi Bapak sebutkan itu masih belum ini saya. Jadi untuk fitur di dalam digitalisasi pembelajaran itu kita bisa menerapkan tentang aplikasinya ya Bu ya. Iya. Itu yang pertama itu mungkin ini sangat banyak. Iya. Mungkin yang saya contohkan saja itu ada yang dari Microsoft. Nah, dalam Microsoft itu terdapat beberapa fitur ya. Iya. Ada Microsoft Office, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, dan mungkin masih ada lagi Bu ya. Nah, di Microsoft itu ya itu tadi ada PowerPoint, tugasnya kan untuk menyampaikan materi-materi poin-poinnya saja. Jadi di situ siswa juga bisa melihat gambar atau visual berwarna ya Bu. Mungkin kalau di dalam LKS atau buku paket kan ada yang cetakannya itu blur, atau di LKS itu hitam putih, atau kurang jelas. Iya, betul. Jadi itu dari Microsoft. Kemudian aplikasi yang namanya Google Bu ya, lebih itu luas banget itu Bu. Dari Google fiturnya luas sekali. Ada Google Formulir, ada Google Docs, ada Google Meet ya, ada Google Classroom juga. Nah, mungkin banyak sekali dari fitur Google ini. Kita ambil contohnya misalnya Google Classmeet ya. Google Classmeet itu sistemnya itu pembelajaran tetapi tatap muka. Ya, barangkali siswa itu bosan untuk tatap langsung, kita bisa merubah menggunakan tatap muka, walaupun kita pembelajaran itu di kelas ya Bu. Iya. Dan maksudnya untuk siswa itu supaya tidak bosan gitu. Barangkali mau tahu cara absensi atau mau mempresentasikan hasil mereka belajar menggunakan PowerPoint, itu bisa kita tampilkan di Google Meet ya, Google Meet. Kemudian di Google Classroom itu kita bisa menugaskan anak
Misalnya, contohnya anak itu membuat suatu proposal atau makalah ya Bu ya. Kemudian karena harus mengeprint itu kan membutuhkan uang. Oh betul betul. Nah, jadi kita bisa nge-share tugas kita di Google Classroom. Siswa langsung sampai, kemudian siswa juga bisa langsung mengirimkan lagi tanpa di print. Jadi menghemat biaya juga. Kemudian bisa dikerjakan dimanapun ya. Sambil tiduran bisa, sambil main bisa. Yang penting tugas itu sampai. Berbeda dengan ketika kita menyuruh siswa misalnya menulis, mungkin alasannya kan capek. Untuk mencari sumber-sumber juga mungkin kan malas. Jadi adanya gadget yang bisa diterapkan di pembelajaran menggunakan tadi Microsoft atau Google, itu siswa bisa lebih lebih kreatif lagi belajar. Karena mereka sekarang familiar sekali ya dengan gawai. Dibandingkan kita mereka lebih menguasai ternyata. Jadi kita ketinggalan jauh sekali ya. Jadi kita juga menerapkan siswa itu bukan hanya handphone itu dibuat untuk bermain game gitu. Tetapi bisa juga kita terapkan untuk belajar. Jadi tidak disalahgunakan gitu tuh. Mungkin ada siswa yang emang bener-bener buat belajar, tetapi kita tekankan lagi siswa yang kurang ya dalam pembelajaran atau malas. Mungkin dia nggak bisa lepas dari gawai. Nah, kita sisipkan efek-efek dari digitalisasi pembelajaran supaya berdampak positif pada siswa. Nah, tinggal kita sebagai guru itu kreatif-kreatifan saja supaya peserta didik itu tidak bosan dalam belajar, tidak malas dalam belajar, tidak mengantuk dalam belajar. Itu dari dampak-dampak siswa yang monoton dalam belajar itu pasti begitu, yang nguap, yang ngantuk, izin keluar, sehingga dari pembelajaran tersebut tidak kondusif di kelas. Nah, kalau anak tuh suka sekali bermain game gitu ya. Nah, kalau ada tidak sih aplikasi yang kira-kira kita create, jadi mereka tuh sebenarnya belajar, tapi rasanya mereka seperti sedang bermain gitu loh Pak. Ada tidak? Nah, sebenarnya ada Bu ya. Saya tidak bisa menjelaskan dari aplikasi-aplikasi itu yang bisa diterapkan untuk belajar karena itu sangat luas, sangat banyak itu. Menyangkut yang tadi aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran, mungkin ada yang tadi Google Classroom, Google Formulir, kemudian yang diterapkan ketika bermain sambil belajar itu banyak sekali. Ada Kahoot, kemudian apalagi ya? Mungkin kalau zaman dulu sih menggunakan ice breaking. Ice breaking juga kan itu permainan. Permainan tapi diterapkan dalam pembelajaran. Tinggal yang kalah nanti dia mendapatkan sanksi berupa penugasan atau pertanyaan. Dalam digitalisasi pembelajaran atau efek-efek aplikasi zaman sekarang yang bisa diterapkan di Google itu mungkin banyak sekali Bu. Tinggal kita aja bisa mengkreatifkan aplikasi tersebut untuk belajar. Misalkan permainan-permainan ketika berkelompok misalnya, yang kalah itu membuat apa, atau ketika kitanya menang dapat apa gitu. Itu kita bisa terapkan di situ. Nah, dari Kahoot ini kita bisa menjelaskan misalnya tentang pembelajaran itu seperti apa, dianimasikan seperti apa, diterapkan seperti apa. Itu animasi. Oh, berarti Canva juga Canva itu bisa itu. Canva itu tapi itu bukan aplikasi permainan ya Bu ya. Nah, untuk permainan misalkan di Play Store tuh ada tuh, misalkan teka-teki, itu juga kan termasuknya pengetahuan puisis. Jadi dari hasil itu kan pasti langsung muncul tuh peringkat 1 siapa, peringkat 2 siapa. Itu sebenarnya udah ketahuan. Itu untuk yang di aplikasi. Sebenarnya banyak sekali Bu. Tinggal kita gimana menyuruh siswa atau menekankan siswa dari aplikasi tersebut untuk apa. Contohnya begini, untuk guru kesenian
itu pasti membutuhkan alat musik ya. Iya, betul, betul. Dari alat musik itu kan kita bisa mengajari siswa atau mau apa ya, merangsang begitu daya pendengaran kita. Nah, kalau misalkan di sekolahnya itu tidak terdapat alat musik seperti keyboard atau organ, gitar, nah kita bisa terapkan aplikasi-aplikasi itu terhadap siswa. Jadi siswa itu belajar menggunakan Alat handphone, musik tapi gawe, melalui tapi handphone. tidak iya tanpa adanya alat musik sesungguhnya. Suara yang dihasilkan pun sama. Sama. Yang misalkan kita berbicara tentang chord dari alat musik ya, Iya. itu pasti ada dan bentuknya sama. Tinggal kita menerapkan ke siswanya aja seperti itu. Jadi kalau misalnya gitar kita petiknya itu cuma di toel gitu. Iya betul. Tapi kan itu kembali lagi Bu, walaupun di toel atau dipencet atau disentuh. Iya. Tetapi kalau kita menerapkan itunya di siswanya secara kreatif dan apa itu bisa menjadikan suara yuk. Suara yang nyambung. Jadi misalkan kita mau perform atau menyuruh siswa itu untuk maju ke depan secara berkelompok. Iya. Contohnya seperti grup band. Iya, iya. Tanpa adanya alat kita menggunakan speaker aja atau hanya itu gitu bisa apa sih harmonisasinya harmonisasinya itu dapat gitu. Itu jadi tergantung kitanya sebagai guru itu menerapkan GW sekarang atau gadget zaman sekarang. Berarti kita harus benar-benar menggali, sering-sering mencari tahu kira-kira apa sih yang bisa kita terapkan, apa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan minat dan minat dan keinginan siswa untuk belajar gitu ya Pak ya. Supaya siswa itu tidak bosan ketika belajar menggunakan buku terus. Iya, benar-benar nih banyak. Nanti siswa itu kan terkadang kan capek nulis alasannya. Iya, Guru juga mungkin kan capek nulis tapi tanpa adanya hiasan-hiasan di pembelajaran tersebut. Jadi kalau siswa diterapkan pembelajaran menggunakan metode animasi atau suara, itu mungkin siswa itu lebih nyaman di kelas, lebih rileks di kelas. Mungkin seperti itu. Seperti yang saya tadi jelaskan mengenai digitalisasi pembelajaran ke Ibu, itu seperti itu. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Cukup sih sampai ini. Nanti kalau saya mendapatkan aplikasi atau ini kesulitan-kesulitan, boleh tidak saya bertanya? Silakan Ibu, siapapun rekan kerja saya, walaupun bukan dari instansi saya juga saya terima. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Tabah. Ya, terima kasih. Itulah paparan saya coaching dengan rekan kerja saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.